Oke guys, seperti yang kemarin saya sampaikan di video sebelumnya, hari ini saya ingin membuat tutorial bagaimana cara membuat pupuk bokasi dari campuran pupuk kandang, pupuk kompos, dan arang sekam ya guys. Ini saya sudah siapkan untuk pupuk kandangnya, kotoran domba, juga ada kompos ya. Komposnya itu dari sisa-sisa makanan. Nah kalau di kami makanan itu dicacah, jadi sisa makanannya yang tidak termakan berupa batang-batang ini dia sudah lembut, sehingga proses pembuatan pupuknya jadi lebih mudah. Selain itu juga sudah disiap karbon aktif atau arang sekam ya guys, arang sekam yang kemarin dibuat pada video tutorial sebelumnya. Arang sekam itu totalnya ada 4 karung kompos dan 4 karung kotoran domba ya. Jadi kalau di kami itu kotoran dombanya terpisah ya dengan urin atau kencingnya. Oke, bagaimana kelanjutannya? Simak terus video ini. Ya guys, pertama kita masukkan pupuk kandangnya guys. Oke, kalau sudah dimasukkan pupuk kandangnya, diaduk dulu guys ya. Usahakan pakai safety ya guys ngaduknya, supaya kita tetap sehat, karena di dalam kotoran domba itu terdapat miliaran bakteri. Dan jangan lupa setelah selesai membuat pupuk, cuci tangan pakai sabun. Oke, setelah pupuk kandang, berikutnya adalah kompos. Komposnya juga 4 karung guys ya. Jadi 4 karung kompos, 4 karung pupuk kandang, 4 karung karbon aktif. Kemudian kita aduk lagi ya guys sampai rata. Guys, setelah semua bahan tercampur, berikutnya kita siapkan starternya ya, starter atau bakteri pengurai. Sebenarnya di dalam kotoran domba dan di dalam bahan-bahan kompos sendiri itu sudah ada bakteri-bakteri pengurai, tapi untuk mempercepat proses pelapukan atau penguraian, kita tambahkan bakteri starter yaitu E4. Di dalam tutorial ini saya menggunakan 1 gelas molase yang dicampur dengan 10 tutup E4 yang dilarutkan ke dalam 20 liter air. Usahakan dalam pemakaian bakteri starter itu kalian pakainya air sumur ya guys, jangan menggunakan air pump.
Karena kalau air pump itu dia sudah ada antibakterinya, sehingga bakteri starternya nanti tidak bisa hidup, dan bakteri-bakteri yang ada di kotoran dombanya juga bisa mati. Oke, mari kita campur M4 nya. Yang pertama kita masukkan dulu molase ya. Molase itu penting banget guys, karena molase itu sebagai makanan bagi bakteri. Jadi sebelum bakterinya bekerja menguraikan pupuk, kita beri makan dulu. Oke, kita memasukkan molasenya. Setelah molasenya, berikutnya kita masukkan M4 sebanyak 10 tutup ya guys. Oke, masukkan 10 tutup. Jadi selain menggunakan M4, kalian juga bisa menggunakan bakteri rumen, bisa menggunakan mol, atau bakteri pengurai starter merek lain. Jadi kalau yang mau yang murah ya pakainya mol ya, bikin sendiri atau ngambil dari bakteri rumen dari isi lambung domba. Jadi kalau kalian nanti motong domba, isi perutnya itu bisa kita ambil bakteri rumennya, nanti bisa kita pelihara, bisa kita kembang biakan bakteri rumennya. Tapi kalau mau yang praktis ya beli aja langsung M4. Satu botol M4 kemasan 1 liter itu harganya paling murah 20.000 ya. Itu udah yang paling murah, saya cek di toko online paling murah itu 20.000. Tapi ada juga yang jual 30.000, tergantung expirednya. Kalau expirednya masih lama harganya agak mahal. Kalau udah semuanya, selanjutnya kita aduk rata guys ya. Ngaduknya pakai tangan tidak masalah, karena ini kan bakteri pengurai ya, tidak bahaya, tidak seperti bahan kimia yang berbahaya buat kesehatan. Kalau bakteri ini tidak berbahaya, tapi ya setelah selesai kalian cuci tangan lah supaya higienis. Oke, kalau udah semua tercampur, diaduk rata, kemudian ditutup lagi guys, ditutup dan diamkan kira-kira sekitar 15 menit supaya bakterinya aktif. Berikutnya kita tinggal siramkan M4 nya ya, kita siramkan bakteri starternya. Nah, supaya mudah, supaya merata, kalian perlu gembor ya. Ini kalau di daerah kalian namanya apa? Kalau di sini kita nyebutnya gembor. Alat untuk menyiram tanaman. Ya, kemudian kita siramkan merata guys. Ya guys, ini sudah tercampur dan sudah basah. Ini tidak perlu diaduk lagi karena nanti cairannya akan turun dengan sendirinya. Nah, ini setelah semua tercampur dan sudah kita siram, berikutnya kita tutup menggunakan terpal ya guys. Ya, kita tutup terpal karena proses fermentasinya ini secara anaerob, jadi tidak terkena udara luar. Berikutnya kita tutup dengan terpal. Ya guys, ini sudah ditutup terpal dan proses awalnya sudah selesai. Setelah 1 hari suhu
pupuknya ini naik ya, karena terjadi proses fermentasi. Jadi lama proses fermentasinya itu adalah 1 bulan. Nanti seminggu sekali dibuka dan diaduk supaya yang bagian bawah itu tidak terlalu panas, diaduk-aduk supaya merata. Selain itu juga bagian bawah cenderung lebih basah daripada bagian atas. Dengan kita aduk dia bisa rata, jadi bakterinya itu bisa merata. Juga dikontrol ya dalam 1 minggu itu. Kalau kalian buatnya itu di musim kemarau, biasanya dia kering. Nah, kalau pupuknya itu kering, perlu ditambah dengan air ya, tapi cukup disiram dengan air aja, tidak perlu ditambah lagi bakterinya. Tapi kalau di musim hujan biasanya aman, karena tanah, usahakan kalian kalau mau membuat pembuat pupuk seperti di kandang kami ini, usahakan bagian bawahnya itu tidak usah disemen, biarkan dia tanah aja. Supaya apa? Supaya bakteri-bakteri yang ada di tanah itu juga mempercepat proses fermentasi. Selain itu, kalau terlalu banyak air, nanti terlalu basah, kalau bagian bawahnya itu terbuka, itu bisa mengurangi kadar air. Karena dalam proses fermentasi ini, kalau bahannya terlalu basah itu bisa gagal ya, bisa memperlambat proses fermentasi sehingga nanti pupuknya itu jadinya busuk. Oke guys, sekian video dari saya tentang tutorial pembuatan pupuk organik kotoran ternak dan pupuk kompos. Pada video berikutnya kami akan mengupdate pupuk yang sudah jadi atau sudah siap digunakan. Oke guys, terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya.